bahwa hari ini gua akan memberikan settingan Sun AIO. Kita akan tes ya performanya seperti apakah untuk settingannya. Oke, nyedotnya jangan terlalu powerful guys, jadi santai aja gitu ya. Nah, ya kan nggak batuk guys. Ya, kalau menurut kalian pengen nggak ngelihat gua modif? Nah, ini modifnya pengen yang setengah sultan atau sobat. Yo, what's up guys, baik lagi dengan gua Scanio Chan. Oke, kali ini gua bukan untuk mereview temennya. Kalian pasti udah tahu lihat judulnya bahwa hari ini gua akan memberikan settingan Sun AIO. Banyak yang komen di grup Facebook, di DM, di DM ya, di grup Facebook, di Instagram dan juga di TikTok ya temennya. Banyak yang menanyakan, bang, settingannya gimana yang enak? Wes gini ya temennya. Jadi hari ini gua akan memberikan kalian settingan ya temennya, dimana gua akan memberikan settingan langsung 3 settingan sekaligus yang biasa teman-teman vapers tuh pakai ya temennya. Oke. Dan kemarin di review gua ada lupa satu hal ya temennya. Di ini ya. Ini gua akan pasangin ini ya ODB semangka ini ya, watermelon tuh ya. Oke, kita nyalain dulu. Jadi gua tuh kemarin salah guys, pas review itu gua lupa dengan salah satu modenya dari Sun ini. Oke. Jadi kan di Sun kan ini ada indikatornya tadi kemarin udah pernah gue jelasin ya. Ternyata kalau mau masuk ke menu ini diklik 3 kali ya, nih ya, 1, 2, 3. Nah, di sini tuh ada kayak menunya gitu. Nah, ini kalian bisa geser-geser ya. Sini ada 3 menu, ada yang kotak-kotak ini, ada setting dan juga ada keluar ya. Oke, kita masuk yang kotak-kotak dulu. Ini kita kalau klik. Di sini tuh ada mode bypass ya guys. Jadi ini si IO ini punya mode bypass ya guys. Ini mirip sama yang namanya mod ya. Ya emang ini tergolong mod juga sih. Ini ada bypass ya. Bypass itu tuh modelnya kayak mechanical ya guys. Jadi kayak power yang ada di baterai dikeluarkan semua ya temennya. Ini bypass. Kalau kalian menggunakan nichrome atau nickel 200 nih bisa pakai nichrome, bisa Ti atau titanium kawatnya, bisa SS juga ya. Dan juga udah ya itu aja ya untuk pilihan jenis kawatnya. Dan kalau kalian geser ke setting masuk. Oke, di sini tuh ada yang namanya steel ini ya. Steel ini kalau kalian pencet ini ada on ada off. Ini tuh biar teman-teman kalau misalnya standby-nya itu nggak terlalu lama gitu loh. Jadi kalau begitu firing dia langsung otomatis mati si layarnya gitu ya teman-teman. Tadi habis goprek-goprek gitu ya. Oke, jadi untuk menunya cuma itu aja ya. Kalau kalian menggunakan kawat yang aneh-aneh ini bisa juga, dan juga ada yang bisa menggunakan bypass juga. Oke. Jadi itu yang kemarin lupa di reviewnya teman-teman. Oke. Nah, wes sekarang ini gua akan memberikan kalian settingan dan di sini ya teman-teman ya. Kita sudah memiliki 2 settingan di sini ya. Ini ya, yang sebelah kiri gua ini adalah settingan RDTL ya teman-teman, atau RDTL itu artinya adalah bisa di DTL, bisa di MTL. Dan di sebelah kanan gua ini adalah MTL ya. Jadi ini khusus untuk MTL ya teman-teman. Oke. Jadi untuk speknya ya teman-teman, ini gua jelasin dulu ya teman-teman. Oke. Jadi untuk yang RDTL ini ya teman-teman, ini menggunakan coil gua yang single coil ya. Jadi gua tuh punya coil namanya Panda coil single ya teman-teman. Nah, di sini tuh diameternya 3 mili. Cuma untuk wrapnya dia cuma ada 4 ya. Ini 4 wrap, ukurannya 3 mili dan dia itu mendapat OHM. Coba ya kita masukin dulu ke mod ya. Ini udah ada adapternya. Nih kita masukin, kita akan cek dulu OHM nya berapa. Oke, kita mendapatkan OHM di 0,42. Cuman ini kalau gua wicking kayaknya dia akan ada di 0,45. Oke, antara 0,4 sampai 0,5 itu termasuk RDTL ya tentunya. Jadi dia itu bisa dibikin mode MTL dan juga DTL. Kalau kalian pengen DTL, nanti settingannya tuh bisa kalian ganti di pin bawahnya. Ya, ininya bisa diganti. Ya, kalau ini kan gue menggunakan 2.5. 2.5 ini termasuk golongannya RDTL ya tentunya. Bisa di MTL, bisa di DTL. Nah, kalau kalian pengen yang DTL
persis atau plong terus. Nah, kalian bisa menggunakan yang 3.0 atau 3.5 ya temennya untuk si airflow nya ya. Ini bedanya cuma di airflow ya, cuman untuk settingan coilnya kalian bisa main di 0,5 sampai 0,6 itu untuk di RTTL ya temennya. Oke, nah yang satunya ini adalah settingan MTL ya temennya. Oke, kita cek untuk OHM. Nah, ini tuh kita mendapatkan OHM di 0,77. Nah, ini kalau di Viking kayaknya dapat di 0,8. Nah, di 0,8 itu sudah termasuk golongannya MTL ya guys. Jadi 0,8 itu bisa kalian menggunakan liquid misalnya di 6 mg ke atas, misalnya 9, 12. Kalau misalnya salt kalian bisa pakai yang 25 ya temennya. Nah, ini kalau ini 0,8 ini sama settingannya kalau kalian menggunakan pot-pot yang sekarang ini yang banyak kan coilnya di 0,8. Nah, di Sun ini kalian bisa menggunakan pot friendly dan juga salt ya temennya. Nah, tergantung. Tapi kalau saran gua untuk TH atau nicknya maksimal di 25 aja. Jadi jangan lebih ya temennya, supaya kalian lebih nikmat ya temennya. Oke, dan ini ya temennya untuk kawatnya ini menggunakan nichrome di ukuran 28 ya. Karena yang 26-nya habis kemarin gua dapat yang 28. Oke, yang 28 kita menggunakan settingan 6 lilit ya temennya. 6 lilit sama kaki ya. Jadi jatuhnya adalah 5 lilit. Iya ya, jelas ini ya. Jadi kalau kalian gulung itu 6 kali ya guys, 6 kali. Nah, nanti kan pas gitu dibalik ya, ini kan masuknya dibalik ya. Nah, ini jadi kalau kalian hitung wire itu ada 5 ya. Dan ini enggak yang rapat-rapat banget. Ini agak sedikit renggang-renggang gitu ya temennya. Dan ini mendapatkan 0,77. Nah, kalau di Viking jadi 0,8. Nanti kita akan coba Viking ya. Kita akan coba tes beneran 0,8 atau enggak. Oke. Jadi seperti itu ya untuk MTL, dan ini gua menggunakan diameternya 2,5. Jadi ini diameter 2,5, lilitannya 6 sama kaki ya di 28 AWG. Ini menggunakan nichrome-nya dari Mang Vapor tadi. Dan untuk pin bawahnya airflow-nya gua menggunakan 1.5. Dan biasanya ini gua akan memakai liquid pot friendly ya, sekitar 9 sampai 12 untuk TH-nya. Jadi ini yang paling pas ya untuk ukuran gua maksudnya ya. Oke. Nah, ini untuk MTL-nya. Jadi gua langsung bikin dua sekaligus ya. Yang ini RTTL dan ini MTL. Oke, dan sekarang ini kita akan coba kapasitas dulu satu-satu ya temennya. Dan dapatnya berapa? Oke, kita akan wicking dulu ya guys. Oke, kita akan mulai wicking ya temennya. Kita akan pakai, karena kita akan modenya akan bikin krotok-krotok atau meletek-meletek ya temennya. Ini kita nggak terlalu tebel ya untuk coilingnya. Kita pakainya yang pas saja, jadi nggak ada yang terlalu tebel. Nah, kita akan potong dulu. Oke, jadi ini udah beres ya untuk yang detailnya. Kita akan coba coiling lagi, wicking lagi yang mode MTL-nya ya. Tadi ini lumayan gampang lah. Kalau 3 mili itu lubangnya itu gampang banget guys untuk wickingnya ya. Ini yang tantangan adalah yang 2,5 mili ya guys ya. Oke, ini yang 2,5 mili ya temennya. Ini kita akan coba wickingnya. Nah, ini juga nggak terlalu tebel ya temennya. Oke, nah kita potong. Dan ini udah kelar ya untuk yang MTL ya. Ini emang sengaja aku tebelin sampingnya supaya awet ya temennya. Jadi tengahnya itu nggak terlalu tebel, tapi untuk penyerapannya harus sedikit tebel ya temennya. Nah, ini gua menggunakan kapas dari Atomic Cotton Hyperblade. Oke, untuk yang MTL ini gua akan menggunakan liquid 6 mg ya. Ini liquid King Reserve ya 6 mg. Kita akan coba tetesin dulu dan kita akan lihat ya hasilnya berapa ya. Untuk 6 wrap ya, 6 wrap 2,5 mili di nichrome ya, nichrome 28. Kalau misalnya teman-teman pengen yang pre-build juga ada, kalian bisa menggunakan baby alien ya, baby alien yang ukuran 06 atau 07 biasanya ada. Ya, biasanya di 06 sih, 06 sampai 05 sampai 06 kalau yang baby alien ya. Biasanya yang di 2,5 mili gitu ya, baby alien 2,5 mili kan ada tulisannya tuh 05 atau 06. Nah, kalian bisa pakai itu juga. Oke, setelah kita liquidin, kita akan coba tes ya. Oke, ternyata coba ya kita buka dulu. Ini kok nggak berubah ya guys? Coba ya apa-apa ya. Kita try errornya bareng guys. Cuman kalau gua 0,7 aja juga cukup sih. Kalau untuk ini gua pakai 6 ya. Kadang gua pakai 9 juga sih. Itu juga cukup lah. Gitu ya. TH-nya juga udah pas, round wire.
Oke, di 0,76 atau 77 ya. Oke, dan biasanya gue menggunakannya di 0,8 itu maksimal di 19 sampai 20 watt. Nah, ini ya. Nih. Nah, karena menggunakan round wire dia nggak bisa terlalu meletek ya, suaranya tuh nggak bisa klotok-klotok gitu ya. Tuh. Nah, tapi dia meletek guys. Oke, kita teberin lagi sebelum kita tutup ya. Oke, setelah ini kita akan tutup ya si RBA nya kita rapiin dulu. Oke, setelah rapi seperti ini kita tinggal tutup aja ya. Nah, tinggal kita isi menggunakan liquid ya. Kita coba dulu. Dan setelah ini kita akan basahin dulu yang DTL-nya, RDTL. Nah, ini kita pasang. Nah, untuk yang DTL ini gua menggunakan liquid gua yaitu melon montok ya temennya nih ya. Liquid tuh. Nah, liquid Capanda melon montok ya. Ini di RDTL. Oke, kita tetesin dulu. Kita tes di sini di 0,42. Kita naikin sampai di 25 coba. Kita tes. Oh, kurang ya. Coba di 30. Oke. Lumayan ya guys, ngebul ya guys. Wes ya. Kita tutup juga. Nah, setelah itu kita pasangin capnya. Oke, nah ini udah kepasang. Kita bongkar. Nah, kita akan masukin ke Sun IO nya temennya. Oke. Yang pertama yang akan kita pasang ada yang MTL nya ya. Ini MTL kita masukin tanknya. DTL deh, DTL aja. Kita masukin DTL ya tuh. Kita tutup. Coba di sini kebacanya berapa ya? Oke, di sini kebacanya di 0,4 ya, di 0,4. Nah, ini bisa untuk DTL dan MTL juga. Nah, tergantung pinnya. Kalau ini gue setting di pin 2,5 supaya bisa di MTL dan juga DTL ya. Kalau kalian pin kurang berat, kalian bisa menggunakan di 2,0 ya untuk airflow-nya. Oke, dan untuk ini gue mainnya akan ada di 40-an ya. 40 sampai 45 watt ya di 0,4 ya. Oke, wattnya nanti kita akan coba inhale. Kita tutup dulu. Nah, yang satu ini kita akan setting MTL-nya. Oke, kita masukin. Ini gampang banget ya masukinnya. Nah, kita pakai baterai yang ini aja, yang hitam ya. Ini ya, pakai baterai hitam. Kita kencengin. Nah, kita mendapatkan OHM berapa nih? Kalau di sini tuh langsung 0,9. Gua akan mainnya di 18 watt ya. Nah, kita tadi menggunakan MMG di sini. Nah, oke wes ya. Kita akan cobain aja ya kedua device ini, MTL dan juga RDTL ya. Ini kita akan tes ya performanya seperti apakah untuk settingannya. Oke, kita akan kembali ke atas sih guys. Ya, ini udah gua liquidin ya sebelumnya temennya. Jadi ini ada ternyata di berakhirnya di 0,4 ya. Ini yang RDTL dan yang satunya ini berakhir di 0,9. Yang notabene 0,9 ini lebih enak menggunakan pot friendly, jadi TH9 ke atas ya temennya. Jadi kalau 6, ini kan tadi isinya 6 ya. Kita akan coba tes ya temennya. Oke, yang pertama kita akan coba yang DTL dulu. Kita akan tes ya temennya. Ini powernya di 0,4, powernya di 46. Bisa 46, bisa 50 ya. Tergantung kalian. Ini coba ya di 50 dulu ya. Kita akan tes ya performanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita tes lagi. Oke ya temennya. Karena ini mungkin
si airflow-nya 2,5. Emang gue tuh kadang kalau nyedot DTL ya, di airflow 2,5 itu emang mirip kayak RDTL. Jadi kayak nyedotnya jangan terlalu powerful guys. Jadi santai aja gitu ya, supaya kalian dapat biar gak terlalu batuk ya. Nah, ya kan nggak batuk guys. Ya, kalau kalian pengen DTL, gue saranin kalian menggunakan lubangnya yang 3,0. Karena ini 2,5, ini bisa untuk MTL juga. Kita akan tes satunya untuk MTL ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan masih tebel guys. Oke. Jadi bisa untuk MTL dan DTL, ya makanya namanya DTL. Di wattnya 50 ya. Tadi gue menggunakan coil Panda single, dapatnya di 0,40 ya. Ini 3 mili untuk diameternya, dan juga totalnya ada 4 lilit ya temennya. Oke, dan sekarang kita akan menggunakan yang MTL ya temennya. Ini MTL tadi menggunakan round wire ya, Nichrome 80 by Mang Vapor. Nah ini untuk diameternya di 2,5 mili ya. Ini gua wrap ada di 6 sama kaki, jadi totalnya ada 5 wrap kalau yang kelihatan, dan kita mendapatkan OM di 0,9. Jadi kalau menurut gua ini lebih cocok untuk pot friendly, misalnya TH9 12 ya. Kalau saltnya maksimal di 25. Kalau kalian kuat di 30 juga apa-apa ya. Oke. Ini tadi menggunakan di 6 mg ya. Di 6 mg di wattnya di 20 di 0,9. Kita antes yang untuk MTL-nya. Bismillahirrahmanirrahim. 6 mg geli-geli guys ya. Maksudnya geli, emang geli gitu di tenggorokan ya temennya. Oke. Tapi kalau menurut gue ya, ini flavor semua kepecah-pecah guys. Flavor semua kepecah-pecah, cuman untuk TH-nya emang agak sedikit kentang guys. Jadi kalau menggunakan 6 ya, 6 harusnya masuknya ke sini ya. 6 tuh masih masuk di 0,4, 0,5 gitu ya, masih masuk. Tapi kalau buat di 0,9 ya, kalau kalian menggunakan 6 ya agak kurang ya temennya. Minimal dia ada di 9. Kalau di 9 pasti flavornya lembut ya, manis, dan juga TH-nya tuh pas ya temennya. Nah kalau ini emang agak sedikit kurang TH aja ya temennya. Oke, jadi untuk settingan seperti itu ya teman-teman. Tadi ada di penjelasan, ada di sini. Cuman gua kasih juga ada di deskripsi ya temennya. Tinggal teman-teman aja pengennya settingan kayak gimana. Dan misalnya kalau misalnya kalian nggak pengen yang kayak Panda Coil, kalian bisa menggunakan prebuild lain untuk RDTL-nya. Dan banyak sekarang adalah prebuild khusus untuk IO ya temennya. Jadi ada kayak Baby Alien IO, atau misalnya Baby Alien juga udah nggak apa-apa ya temennya, bisa dipakai juga. Dan settingan kerotok-kerotok atau enggak sama aja, kalau itu selera kalian ya temennya. Jadi settingan gue seperti itu. Nah misalnya ada pertanyaan, kalian bisa pertanyakan di kolom di bawah ya, kalian bisa komen-komen. Oke. Dan kalau menurut gua ini untuk Sun IO gua seperti ini ya. Menurut kalian gua ini kan pengen modif ya guys. Menurut kalian gua perlu spill gak atau perlu video seperti ini untuk modif ya guys. Jadi gua tuh udah mempersiapkan salah satu bahan-bahannya, cuman belum kekumpul semua. Nah kalau menurut kalian pengen nggak ngeliat gua modif? Nah ini modifnya pengen yang setengah sultan atau sobat irit gitu, sobat anak kos ya teman-teman ya. Kalian pengennya modifnya kayak gimana? Nanti kalian tinggal komen aja, dan juga untuk settingan kalian juga bisa komen ya teman-teman ya. Untuk detail dan detail nanti gua akan jawab. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk settingan di Sun IO ini ya, yang biasa gua pakai. Nah, gua tuh pakai biasanya sering gua ganti-ganti adalah settingan dari DTL atau RDTL ini ya. Tapi kalau untuk MTL gua biasanya menggunakan ini ya, di OHM 0,8, 0,9 atau 0,6. Biasanya seperti itu ya. Tapi yang paling jarang gue ganti-ganti settingan adalah yang ini ya, yang MTL-nya. Karena MTL itu sebagai salah satunya, kalau gue kan nggak selalu suka menggunakan pot, jadi gue menggunakan ini sebagai MTL, dan liquidnya biasanya isinya adalah liquid pot friendly atau misalnya liquid salt ya temennya. Oke. Dan kalau ini liquid full free base ya, makanya gue masih eksperimen menggunakan coil-coil yang lain juga. Oke. Terima kasih sudah nonton video ini ya. Ini adalah opini gue ya, review terbaik adalah dari kalian. Makanya kalau misalnya gue ada salah, kalian bisa komen-komen ya temennya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Kalian jangan lupa untuk di like, dan jangan lupa untuk di subscribe ya. Jangan lupa untuk klik tombol lonceng sebelah kanan untuk tahu notifikasi video selanjutnya. Oke, saya dari gua Askar dari Panda Store.